Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Islami Rahmatul Fajriyah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 3 digit terakhir 218. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang pembuktian di mata kuliah dasar-dasar matematika. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lailia Irna Ayudya, 3 digit terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Isma Fidel Najwa dengan NIM digit terakhir 204. Saya Radi Darmastasin Aji dengan NIM 3 digit terakhir 221. Yang pertama, kita akan membuktikan pembuktian tak langsung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan membuktikan soal logika matematika pada pembuktian tidak langsung. Di soal pertama, P atau Q maka R dan S atau T maka W, P atau S per W. Berikutnya dibuktikan ada 15 pembuktiannya. Yang pertama, P atau Q maka E dan S premis. 2. S atau T maka W premis. 3. P atau S premis. 4. Bukan W asosiatif implikasi. 5. Bukan S atau T 2,4 modus tollens. 6. Bukan S atau bukan T 5 De Morgan. 7. Bukan S 6 simplikasi. 8. Bukan T 6 simplikasi. 9. P 3,7 destruktif silogisme. 10. P atau Q 9 adisi. 11. R dan S 1,10 modus ponens. 12. S 11 simplikasi. 13. S dan bukan S 7,12 konjungsi. 14. S atau W 12 adisi. 15. W 14,17 modus ponens. P atau Q maka R dan S atau T maka W, P atau S kesimpulannya W. Jika premis-premis tersebut dibentuk ke dalam kalimat sehari-hari membentuk saya belajar dengan rajin adalah P, saya ikut les tambahan adalah Q, saya lulus ujian adalah R, saya dapat nilai bagus adalah S, saya meminta bantuan tutor adalah T, saya diterima di PTN adalah W. Nomor 1, premis P atau Q maka R dan S jika dibentuk ke dalam kalimat membentuk jika saya belajar dengan rajin atau ikut les tambahan maka saya lulus ujian dan dapat nilai bagus. Nomor 2, S atau T maka W yaitu jika dibentuk ke dalam kalimat jika saya mendapatkan nilai bagus atau meminta bantuan tutor maka saya diterima di PTN. Yang selanjutnya P atau S jika dibentuk ke dalam kalimat membentuk saya belajar dengan rajin atau saya dapat nilai bagus maka dapat diambil kesimpulan yang pertama dari P atau S berarti salah satu dari belajar rajin atau dapat nilai bagus pasti benar. Nomor 2, jika S benar maka kita memakai premis kedua S atau T maka W. Karena S sudah benar, otomatis W menjadi benar. Nomor 3, maka dapat disimpulkan jika saya belajar dengan rajin atau saya dapat nilai bagus, maka saya diterima di PTN. Fungsi kuantor. Pernyataan fungsi kuantor bernilai benar apabila X adalah yang A, X sama dengan 1, 2, 3. Yang B, X sama dengan 4, 5, 6. Yang C, X sama dengan -1, -2, -3. Yang D sama dengan 0,
X-nya 0, 1, 2, 3. Dan yang E, X-nya sama dengan negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Penyelesaian. Kuantum universal berarti universal atau seluruhnya mengandung arti bahwa seluruh nilai yang termasuk anggota kuantum universal harus benar ketika dioperasikan dengan operasi bilangan yang telah ditentukan. Maka, jika kita ganti satu persatu nilai X dengan yang ada di pilihan ganda, maka yang memenuhi kondisi kuantum universal adalah A. X sama dengan 1, 2, dan 3. Sama dengan 3 ditambah X lebih dari 6, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4 lebih dari 6. Tidak memenuhi karena kuantum universal harus bernilai benar semua. B. X sama dengan 4, 5, dan 6. Sama dengan 3 ditambah X lebih dari 6, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7 lebih dari 6 memenuhi. 3 ditambah 5 sama dengan 8 lebih dari 6 memenuhi. Dan 3 ditambah 6 sama dengan 9 lebih dari 6 memenuhi. C. X sama dengan min 1, min 2, dan min 3. Sama dengan 3 ditambah X lebih dari 6, maka 3 ditambah min 1 sama dengan 2 lebih dari 6 tidak memenuhi, karena kuantum universal harus bernilai benar semua. Yang D, X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Sama dengan 3 ditambah X lebih dari 6, maka 3 ditambah 0 sama dengan 3 lebih dari 6 tidak memenuhi, karena kuantum universal harus bernilai benar semua. Yang E, X sama dengan min 4, min 5, dan min 6. Sama dengan 3 ditambah X lebih dari 6, maka 3 ditambah min 4 sama dengan min 1 lebih dari 6. Tidak memenuhi karena kuantum universal harus bernilai benar semua. Jadi, untuk pernyataan yang benar adalah pernyataan B. Oke, thank you. Oke, udah. Mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh kalimat sehari-hari yang menggambarkan konsep kuantor universal untuk semua dan kuantor eksistensial ada sedikitnya satu. Dengan menggunakan pernyataan yang diberikan, kuantor universal. Satu. Untuk semua X di 1, 2, dan 3, X lebih besar dari 0. Artinya, setiap anggota himpunan X 1, 2, 3 lebih besar dari 0. Yang kedua, untuk semua X di anggota 4, 5, 6, X lebih besar dari 3. Artinya, setiap anggota himpunan X 4, 5, 6. Yang kedua, untuk semua X di negatif 1, negatif 2, dan negatif 4, X kurang dari 0. Artinya setiap anggota himpunan X sama dengan negatif 1, negatif 2, dan negatif 4, kurang dari 0. Kuantor eksistensial. 1. Adanya sedikit 1X di 0, 1, 2, dan 3 sehingga X sama dengan 2. Artinya, di dalam himpunan X 0, 1, 2, dan 3 ada anggota yang bernilai 2. Ada sedikit 1X di negatif 4, negatif 5, negatif 7. Sehingga X kurang dari negatif 4. Artinya, di dalam himpunan X sama dengan negatif 4, negatif 5, dan negatif 7 ada anggota yang kurang dari negatif 4. Penerapan dalam kalimat sehari-hari. 1. Semua siswa di kelas ini telah menyelesaikan tugasnya, yaitu memiliki simbol kuantor universal. Yang kedua, ada setidaknya satu orang di ruangan ini yang bisa berbahasa Inggris, yaitu memiliki simbol kuantor eksistensial. Dan yang ketiga, semua mahasiswa di universitas ini harus mengikuti ujian akhir, yaitu
memiliki simbol kuantor universal. Dan yang keempat, ada sedikitnya satu restoran di kota ini yang menyajikan makanan vegetarian, yaitu bersimbol kuantor eksistensial. Dengan demikian, konsep kuantor dapat membantu memperjelas dan memperkuat pernyataan sehingga lebih akurat dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.